Baik, kita lanjutkan kepada konsep manajemen keperawatan. Kalau tadi adalah sudah kita bahas tentang konsep manajemen dan kepemimpinan secara umum, namun sekarang kita akan membahas tentang konsep manajemen keperawatan. Kita awali dari yang pertama. Kalau tadi sudah membahas tentang konsep manajemen. Nah, manajemen keperawatan itu apa sebenarnya? Tentu tidak jauh beda dari konsep dasarnya, ilmu dasarnya manajemen. Haber mengatakan bahwa manajemen keperawatan itu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. Jadi ada sebuah bentuk koordinasi, ada sebuah bentuk integrasi antar sumber-sumber keperawatan. Tentu di dalam menerapkan proses keperawatan. Ya, proses manajemen mulai dari perencanaan sampai kontrol untuk mencapai sebuah tujuan asuhan keperawatan. Itu Haber. Kemudian Kelly juga mengatakan, Kelly dan Heidenthal mengatakan bahwa proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan tujuan organisasi ini hampir mirip dengan pendapat-pendapat yang disitir atau yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Kemudian dari sini dia membagi 5 tahap, mulai perencanaan, pengorganisasian, ada kepersonalian, ada pengarahan, dan ada pengendalian. Ada Swanberg, dia mengatakan manajemen keperawatan itu adalah kelompok dari perawat manajer yang mengatur organisasi dan usaha keperawatan yang pada akhirnya manajemen keperawatan itu menjadi sebuah proses di mana perawat manajer menjalankan profesinya. Ini adalah Swanberg. Dia mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan manajemen pelayanan keperawatan itu dikelola di bidang perawatan melalui 3 tingkatan. Mulai manajemen puncak dikelola oleh kepala bidang perawatan, manajemen menengah oleh kepala unit pelayanan atau supervisor, kemudian manajemen bawah. Nah, ini oleh kepala ruang perawatan. Manajemen keperawatan itu sebenarnya tugas khusus pengelola keperawatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan dapat memberikan pelayanan yang efektif. Oleh karena itu sifatnya ada 5. Ada input, ada proses, ada output, ada kontrol, kemudian ada mekanisme feedback. Bagaimana sistem inputnya, prosesnya, agar bisa meningkat. Selanjutnya, masih dalam hal terminologi atau definisi. Definisi manajemen keperawatan itu juga bisa diartikan sebuah proses pelaksanaan pelayanan keperawatan, mulai dari upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Ini. Jadi itu adalah definisi dari manajemen keperawatan. Lalu bagaimana prinsip manajemen keperawatan? Ya tentu ada beberapa prinsip. Yang pertama, bahwa manajemen keperawatan itu berdasarkan dari perencanaan. Yang kedua, penggunaan waktu yang efektif. Kemudian adanya sebuah pengambilan keputusan. Kemudian memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan, tentu fokus pada perhatian. Kemudian harus terorganisasi. Itu yang prinsip manajemen. Kemudian selanjutnya yang adalah ada pengarahan, pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian. Ada motivasi staf, ada komunikasi yang efektif, ada pengembangan staf, ada pengendalian. Nah, lalu kerangka konsep, filosofi, dan tujuannya apa manajemen keperawatan? Kerangka konsep adalah manajemen partisipasi yang tentu berdasarkan paradigma keperawatan. Jadi kerangka konsepnya itu basisnya adalah bagaimana konsep keperawatan. Ada manusia, ada perawatan, ada kesehatan, dan itu. Jadi konsep manajemen tetap sama filosofi keperawatan. Manusia yang dianggap adalah individu, kelompok, bisa masyarakat. Perawatan tentu bisa tenaga perawat, mulai dari manajemen puncak, menengah, sampai pelaksana. Kemudian asuhan keperawatan itu
adalah membantu individu agar menolong dirinya dalam mewujudkan derajat kesehatan. Siapa perawat profesional tentu berperilaku yang terapeutik. Setiap interaksi berdampak pada intrapeutik. Kemudian mempertajam persepsi terhadap kebutuhan orang lain dengan menguasai empati, kemampuan memasuki kehidupan orang lain agar dapat mempersepsikan pikiran dan perasaan. Kemudian konsep ketiga adalah kesehatan. Ini tentu upaya pencegahan, bagaimana mempertahankan, bagaimana meningkatkan, bagaimana memulihkan derajat kesehatan. Lingkungan di sini adalah area wewenang dan tanggung jawab keperawatan selama pasien berada di dalam institusi pelayanan kesehatan. Jadi konsepnya tetap pada aspek manusianya, kemudian perawatannya, ada aspek kesehatannya, ada komponen dari lingkungannya itu. Lingkungan di sini juga meliputi pelaksanaan proses kolaborasi antara tim perawatan dengan kedokteran atau mungkin tim yang lain. Bagaimana keyakinan dasar di dalam manajemen keperawatan? Kita mulai keyakinan dasarnya adalah manusia itu tertarik pada pekerjaan dan memberikan upaya yang selayak-layaknya diberikan. Informasi yang layak dan bermanfaat ini mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Setiap individu memiliki karakteristik, latar belakang, motivasi, minat, dan cara untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi koordinasi dan pengendalian penting di dalam mencapai tujuan. Persamaan kualifikasi harus dipertimbangkan di dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk membagi dan mendelegasikan kewenangannya. Pengetahuan dan keterampilan diperlukan pengambilan keputusan yang profesional. Semua sistem berfungsi untuk mencapai tujuan. Filosofi. Keyakinan yang diilhami oleh individu kepada individu dan kelompok kepada pencapaian tujuan bersama. Filosofi manajemen keperawatan adalah keyakinan yang dimiliki oleh tim keperawatan dengan tujuan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Dengan konsep hari ini keyakinannya lebih baik daripada hari kemarin. Manajemen keperawatan merupakan fungsi utama bidang keperawatan. Peningkatan kinerja perawat berarti juga meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Pendidikan berkelanjutan ini sangat diperlakukan. Keperawatan adalah sebuah proses. Tim keperawatan memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab, menghargai pasien dan haknya. Perawat adalah advokasi bagi pasien. Pendidikan kesehatan masyarakat merupakan upaya memperoleh kesehatan yang optimal. Jadi itu keyakinan, filosofi yang dimiliki dari perawat di dalam penerapan manajemen keperawatan. Selanjutnya yang kita bahas tujuan. Tujuan manajemen. Berdasarkan definisi, berdasarkan fungsi dan seterusnya. Maka tujuan manajemen sesungguhnya adalah mengarahkan pada seluruh aktivitas yang direncanakan. Mencegah mengatasi permasalahan manajerial. Mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan melibatkan semua komponen yang ada. Meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawat bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu yang sia-sia, mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Lalu lingkupnya apa sebenarnya? Kalau tadi sudah kita lihat. Kalau terkait dengan operasional, layanan ada tingkatan bawah, menengah, dan manajemen puncak. Nah, kemudian ada manajemen asuhan keperawatan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian dan evaluasi. Inilah gambaran tentang bagaimana manajemen proses. Kita kaitkan dengan tahapan-tahapan dari proses keperawatan. Ada perencanaan, ada data gathering, pengumpulan data, ada perencanaan. Itu dalam konsep manajemen keperawatan ya dalam aspek assessment. Ada organisasi, pengorganisasian. Itu mulai dari diagnosis dan perencanaan. Ada staffing, mulai dari perencanaan sampai implementasi. Pada evaluasi, itu diberikan mulai dari implementasi sampai evaluasi. Jadi fungsi manajemen proses mulai dari pengumpulan data sampai controlling, kemudian kita sinkronkan dengan aspek pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebuah kondisi yang proses paralel, yang terus-menerus di antara setiap tahapan manajemen proses. Nah, ini gambaran bagaimana tahapan tadi itu. Ada sebuah input, ada sebuah proses, ada sebuah output. Ini gambaran dari skema bagaimana proses manajemen keperawatan.
Ketika pengumpulan data sebenarnya, informasi yang didapat, unit kerja, pasien, staf. Kemudian bagaimana perencanaan, tujuan, kebijakan, prosedur. Bagaimana pengolahan struktur organisasinya, uraian tugasnya. Bagaimana pengaturan pegawai, kebutuhan staf, seleksi, jadwal pengembangan stafnya. Bagaimana pengarahan, pengambilan keputusan, konflik, mengatasi masalah konflik, manajemen konflik, komunikasi, motivasi. Kemudian bagaimana pengawasan, audit pasien, penilaian prestasi, disiplin, kendali mutu. Itu adalah tahapan dalam proses manajemen keperawatan. Ya tentu diharapkan adalah memiliki output yang bagus, yaitu memiliki pelayanan keperawatan, pengembangan staf, kemudian review. Kemudian ada sebuah proses umpan balik agar meningkat terus-menerus di situ. Nah, ini area yang mungkin perlu kita tegaskan. Kalau tadi dari sisi pembagian top manager, manajer tengah, ada manajer bawah. Perannya sesuai dengan fungsi manajemennya. Planning. Sehingga kalau top manajemen, area fungsi yang paling besar itu adalah pada top manager. Pada kalau first-liner manager atau lower manager itu sangat rendah. Tetapi di dalam mengorganisasikan bagaimana staffing itu memiliki sama semua, top manager maupun first manager. Kemudian pada fungsi directing bagaimana mengarahkan, karena ini terjun di lapangan secara langsung, maka first line manager, manager level bawah, lower manager itu ada memiliki directing yang tinggi perannya dibandingkan dengan top manager. Tetapi berbalik ketika fungsi controlling, fungsi pengendalian yang paling besar adalah fungsi top manager. Ini adalah area-area fungsi manajemen yang dikaitkan dengan pembagian dari tingkatan manajer atau level manajer, manajer bawah, manajer atas, manajer tengah. Ya, kira-kira kalau Anda nanti menjadi seorang manajer, ketika Anda menjadi seorang manajer di tingkat kepala ruangan katakanlah, menjadi low manager maka fungsi yang paling besar adalah directing, mengarahkan pada tugas-tugas pokok fungsi yang jelas. Kemudian yang lebih luas di situ. Perencanaan tetap ada, organisasi tetap ada, melakukan staffing juga ada, melakukan kontrol juga ada. Tapi itu tidak sebesar yang dijalankan oleh fungsi top man. Tetapi kalau Anda menjadi top manager katakanlah, maka perencanaan lebih dominan sama dengan controlling. Itu adalah area. Lalu yang terakhir yang perlu di dalam konsep manajemen di situ adalah supaya nanti tidak terjadi kerancuan. Apa itu manajer? Apa itu pemimpin? Ini ada dua perbedaan sebenarnya. Kalau manajer adalah posisi formal sesuai dengan struktur organisasi. Tapi kalau pemimpin kadang-kadang seringkali tanpa kewenangan yang didelegasikan, tetapi memiliki power. Manajer memiliki sumber power yang terlegitimasi. Tetapi pemimpin juga mempunyai peran yang lebih beragam. Manajer menekankan pada kontrol, pembuatan, keputusan, analisa keputusan, dan hasil. Sedangkan pemimpin fokus bukan dari organisasi formal. Kalau manajer memanipulasi orang, lingkungan, waktu, dan sumber lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi kalau pemimpin fokus pada proses kelompok, pengumpulan info, umpan balik, pemberdayaan yang lain. Kalau manajer tanggung jawab akuntabilitas formal lebih besar daripada leader. Tapi kalau pemimpin mempunyai pengikut pada suka atau sukarela. Kalau manajer mempunyai bawahan langsung yang suka dan tidak suka. Tapi kalau pemimpin mempunyai tujuan yang mungkin atau tidak merefleksikan organisasi tersebut. Bahasan yang terakhir adalah bagaimana penerapan aplikasi dalam praktek di rumah sakit atau di puskesmas dalam menerapkan manajemen keperawatan. Nah, bahasan yang pertama, kalau kita nanti akan menerapkan perencanaan, maka ketika Anda akan melakukan manajemen asuhan keperawatan profesional, menggunakan mengembangkan sumber daya manusia atau program-program layanan, maka perencanaan itu akan Anda terapkan. Mengorganisasikan, bagaimana mengorganisasi model asuhan keperawatan, bagaimana membangun tim, membangun model asuhan fungsional, alokasi atau primer atau model moduler. Kemudian menggerakkan actuating, motivasi, komunikasi, manajemen konflik kepemimpinan. Itu adalah aplikasinya. Kemudian controlling, bagaimana Anda melakukan audit, pengawasan, dan melakukan kualitas kontrolnya di situ. Nah, jadi itu tahapan penerapan di rumah sakit maupun puskesmas. Jadi kalau Anda itu nanti menerapkan model fungsi-fungsi manajemen mulai perencanaan sampai controlling,
Maka bisa saja Anda menerapkan di level yang paling bawah adalah di ruangan. Ketika Anda menerapkan asuhan keperawatan, maka Anda ada sebuah tahapan bagaimana merencanakan kelompok orang, bagaimana mengorganisasikan orang, bagaimana menggerakkan orang, bagaimana mengontrol orang untuk mencapai tujuan. Itu jika levelnya pada level bawah. Tetapi kalau jika Anda levelnya kepada bidang perawatan, Anda membuat perencanaan bagaimana merencanakan sebuah rumah sakit, khususnya dalam sumber daya keperawatan. Bagaimana mengorganisasikan sumber daya keperawatan, bagaimana menggerakkan sumber daya keperawatan, dan bagaimana mengontrol. Ya tentu tadi penerapannya itu tergantung pada level-level manajemen itu. Jika manajemennya ada di level bawah, bagaimana fungsi manajemen asuhan keperawatan itu lebih didominasi. Ketika Anda di sisi struktural, dari sisi manajemen puncaknya, tapi fungsi-fungsi manajemen. Sehingga saya mencoba membagi dalam dua kategori di dalam penerapan manajemen. Ada aplikasi manajemen di asuhan keperawatan, ada aplikasi di dalam manajemen dari sisi bagaimana mengelola sebuah organisasi di dalam ruangan atau unit ruangan yang bersangkutan. Maka itu yang kita punya. Ketika kita menjadi seorang asuhan, jika menjadi seorang pemimpin atau seorang mengelola asuhan keperawatan, maka terapkanlah model-model manajemen asuhan keperawatan. Yang paling penting adalah tujuan organisasi. Tujuan apa? Tujuannya apa? Tujuan yang tidak dicapai oleh organisasi apa? Setelah tujuan yang dicapai itu ditetapkan, maka melakukan perencanaan, mengorganisasikan. Kemudian adalah menggerakkan, melakukan controlling. Itulah fungsi, itulah gambaran tentang konsep manajemen dan kepemimpinan, sekaligus bagaimana penerapan aplikasi di rumah sakit. Demikian mungkin dari bahasan materi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.